Oke, sebelum mulai, mari saya pimpin dalam doa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Mohon roh hikmat dan wahyu-Mu Tuhan, supaya pembacaan kami ini tidak berlalu sia-sia Tuhan. Betul Tuhan, kami terberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, firman-Mu makin menguatkan kami, Tuhan makin membuat pengenalan akan diri-Mu bertumbuh dalam kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami memasuki kitab Injil Yohanes ini Tuhan. Kitab mengenai hayat Tuhan, bahwa kami betul Tuhan bisa mengerti, memahami, mengenal perkara Engkau sebagai hayat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Ya, malam ini kita baca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 22 ya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 22. Oke, saya mulai ya. Oke, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Boleh dilanjut, Veronica? Ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Oke, sekiranya saya Yohanes 2 buat ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Oke, ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ayat 12, Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ayat ke-16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian? 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangun dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kak Eko, bisa ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Oke, porsi pembacaan kita sampai ayat 22 ya. Sebentar, saya langsung share screen aja. Oke. Oke, kita memasuki kitab Injil Yohanes ya. Nah, di mana sebenarnya pokok Injil Yohanes ini adalah Injil mengenai hayat, Injil hayat. Ya, hayat ini ya bahasa Inggrisnya sebenarnya adalah life ya, kehidupan, atau ya sesuatu yang menjadi apa ya, sumber dari kehidupan itu gitu. Misal ada apa hayat hewan, ya hewan itu memiliki hayat masing-masing ya, sehingga mereka itu bisa ya bertingkah laku, bertindak tanduk ya sesuai dengan hayat yang mereka miliki. Ya, segala yang hidup tuh memiliki hayat. Ada hayat tumbuhan, hayat hewan, hayat manusia. Manusia pun yang memiliki hayat manusia sendiri, sehingga ya manusia bisa hidup, berperilaku ya selayaknya manusia. Nah, tetapi ada satu hayat ya yang kekal, dan hayat ini adalah yang paling unggul di antara hayat yang lain, yaitu adalah hayat Allah sendiri, atau bahkan hayat ini adalah ya diri Allah sendiri. Nah, Injil Yohanes ya secara khusus akan membahas perkara hayat ini. Oke. Nah, kemudian isi dari Injil Yohanes juga adalah ini ya, membuktikan Yesus Kristus adalah Allah penyelamat. Jadi kan masing-masing kitab Injil punya penekanan yang masing-masing berbeda kan. Dari Matius menekan Kristus sebagai raja, Markus Kristus sebagai hamba penyelamat. Kemarin kita baca Lukas, Kristus sebagai manusia penyelamat. Nah, kalau di Injil Yohanes ini ya menekankan atau membuktikan Kristus, Yesus Kristus adalah Allah penyelamat. Ya, ini bisa kita lihat dari awal kitab Injil Yohanes ya, kemarin kita baca, harusnya di ayat 1 ya, pasal 1 ayat 1 dikatakan ada pula yang adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Dan sebenarnya Kristus sebagai Allah penyelamat ini ya, dia datang kan ke dunia itu adalah datang sebagai hayat. Nah, untuk di sini ada ini ya frase mengembangbiakan dirinya sendiri. Ya sebenarnya ini juga apa? Mungkin ciri-ciri ya dari makhluk hidup. Tapi sebenarnya mengembangbiakan ini maksudnya adalah ya untuk memperbanyak ya yang tadinya hanya hanya Kristus yang memiliki hayat Allah, tapi Allah itu mau hayatnya itu bisa juga masuk ya ke dalam diri setiap manusia, sehingga Allah dan manusia betul-betul bisa menjadi esa, menjadi satu. Nah, ya garis besar Injil Yohanes juga terbagi dua ya. Yang bagian awal itu adalah perkara ya tadi Kristus datang dan Allah masuk ke dalam manusia ya, bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah Kristus pergi, bangkit. Itu adalah tujuannya untuk manusia bisa masuk ke dalam Allah. Dan tujuannya ini adalah terakhir untuk membangun tempat kediaman Allah. Amin. Oke. Dan ya hari ini sebenarnya porsi yang kita baca ini adalah mengenai prinsip hayat dan tujuan hayat. Oke, kita tadi sudah lihat di awal ya, tadi pokok tadi bahwa ya Tuhan Kristus ini datang, yang ada Allah penyelamat ini datang sebagai hayat. Nah, sebenarnya yang kita baca ini menjelaskan mengenai prinsip dari hayat itu, dan
tujuan ya dari hayat itu. Oke, ya ini ada bantuan dari KBBI ya. Hayat itu adalah hidup, kehidupan, nyawa. Oke. Oke, di sini ada dua ayat yang penting yang mewakili ya, di mana dua ayat 9 ini saat apa dikatakan di sini ya, air yang telah menjadi anggur. Ini setelah Tuhan ya membuat suatu tanda juga, di mana air dalam tempayan itu bisa menjadi anggur. Kemudian di ayat 19 ada kata-kata, "Runtuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Ya, ini juga dua ayat yang mewakili bahasan kita hari ini. Di mana ayat 9 ini mewakili prinsip hayat. Yang ayat 19 ini mewakili tujuan hayat. Ya, oke. Nanti akan kita bahas sama-sama. Oke, ya seperti biasa kita ini dulu ya, isi sama-sama dulu, fill in the blank ini ya. Ini adalah sebenarnya kutipan ayat ya. Kutipan ayat dari ayat 7 sampai 11. Ya, mungkin bisa sambil lihat Alkitabnya juga nggak apa-apa, kita isi sama-sama ya, teman-teman. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan" apa nih? Air. Air. Ya, betul. Penuh dengan air. Ya, mereka pun mengisinya sampai apa? Penuh. Ya, betul. Mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi, air ini telah menjadi apa, teman-teman? Anggur. Amin. Ya, air telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dan ia memanggil, siapa yang dipanggil? Di ayat Laki-laki. 9. Ya, memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur," apa nih, di ayat 10. Yang baik. Ya, Yang yang baik baik dahulu. Ya, betul. Dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur, ya ini yang baik juga ya, yang baik, sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di mana, teman-teman? Ayat 11. Di Kana. Ya, di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari apa nih? Dari tandanya. Ya, dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan apa? Kemuliaannya. Amin. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, jadi bentar, saya ganti ini aja nih. Ya, jadi sebenarnya apa porsi yang kita baca ini tadi membahas dua perkara ya. Yang pertama adalah prinsip hayat dan yang kedua adalah tujuan hayat. Nah, oke. Ya, sebelum masuk itu ya saya ini dulu deh. Oke, jadi sebenarnya perkara hayat ini adalah hal yang ya sebenarnya sudah dibahas di apa mau Allah tunjukkan juga dari awal penciptaan ya, di mana apa ya pada saat Allah menciptakan manusia, dia juga menempatkan manusia itu di depan pohon kehidupan. Nah, itu juga adalah pohon hayat sebenarnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya sebenarnya Allah ya mau tuh manusia itu menerima dia sebagai hayat. Nah, perkara hayat ini juga sebenarnya terus ya berlanjut bahkan sampai nanti kekekalan yang akan datang, di mana mungkin teman-teman pernah dengar Yerusalem baru ya. Nah, di sana juga ada lagi disebut pohon kehidupan lagi, pohon hayat, dan bahkan ada sungai air hayat. Nah, itu yang juga menjadi suplaian juga bagi kita kelak. Nah, ini juga apa ya suatu bukti juga bahwa ya sebenarnya dari awal dan
kehendak dan keinginan Allah ini tetap sampai kekekalan akan datang, yaitu bahwa dia mau ya manusia menerima Allah, menerima dia sebagai hayat. Oke. Dan ya kita pas baca Yohanes 1 juga melihat bahwa ya Kristus ini kan adalah Allah dan dia datang, dan di ayat 4 ini ya, dalam dia ada hidup, ya, ada hayat, dan hayat itu adalah terang manusia. Nah, oke langsung ke. Nah kemudian bagaimana dengan prinsip hayat ini? Sebenarnya kita bisa lihat di porsi yang tadi mulai ayat 1 sampai 11. Nah tadi diwakili di ayat 9 ya, ada frase air yang telah menjadi anggur itu. Nah, sebenarnya ini adalah prinsip hayat, di mana air ini sebenarnya menyatakan atau menggambarkan kematian atau maut. Sedangkan anggur ini melambangkan hayat atau kehidupan. Jadi prinsip hayat adalah ya mengubah maut ya, atau menyingkirkan maut dan menggantikannya dengan hayat. Jadi ya kedatangan Kristus ke bumi ya, dia yang adalah hayat itu adalah untuk menyingkirkan maut ya, menyingkirkan maut dan menggantikannya dengan hayat, dengan dirinya sendiri. Nah, jadi ya ini adalah suatu prinsip yang perlu kita perhatikan juga gitu, bahwa ya ini prinsip hayat adalah mengubah maut menjadi hayat, menjadi kehidupan. Dan ya tadi dikatakan ya di ayat 11 bahwa ini adalah yang pertama dari tanda-tandanya. Nah, kalau kita baca ya beberapa pasal ke depan, beberapa hari ke depan kita juga akan bahas, Tuhan akan melakukan ya beberapa mukjizat-mukjizat gitu. Tapi di Injil Yohanes ini dikatakan itu sebagai tanda-tanda. Nah, sebenarnya tanda ini adalah juga tanda untuk menyatakan ya masalah atau perkara hayat ini. Dan ya sesuatu yang pertama ya, jadi ini kan adalah tanda yang pertama. Sesuatu yang pertama ini juga adalah untuk menetapkan ya, atau memasang suatu prinsip juga untuk tanda-tanda yang mengikuti berikutnya. Jadi ya prinsipnya akan tetap sama di tanda-tanda yang selanjutnya, yaitu adalah mengubah maut atau menyingkirkan maut dan menggantikannya dengan hayat. Amin. Dan itu adalah ya poin pertama adalah itu ya, prinsip hayat. Nah, poin kedua adalah tujuan dari hayat itu. Tujuan hayat itu untuk apa sih? Nah, sebenarnya ya itu kaitan dengan tadi dimulai dari ayat 12 sampai 22 ya. Nah, di mana di sini ya di ayat 19 ini dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Oke. Ya jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di frase bait Allah ini ya, kalau kita lihat di ayat 21 itu bukanlah bait Allah yang secara fisik atau secara materi, tapi sebenarnya adalah tubuhnya sendiri. Nah, bait Allah ini adalah kan mengacu kepada kediaman Allah ya. Nah, tadi kita lihat di bahasan awal juga ya tadi, bahwa di sini ya tujuan akhir dari Kristus yang datang dan pergi ini adalah untuk membangun tempat kediaman Allah. Nah, ini juga adalah suatu poin yang sangat penting juga, yaitu tujuan dari hayat itu. Tujuan ada hayat ini adalah untuk membangun kediaman Allah ya. Dimana ini kan Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, yaitu ini mengacu kepada ya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ya, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan ini ya Tuhan membangun bait Allah yang adalah sebenarnya tubuhnya sendiri, dan juga mengacu pada kediaman Allah. Amin. Nah, sebenarnya perkara kediaman Allah ini juga adalah
merupakan kehendak Allah juga ya dari semula gitu. Dan ya kalau kita lihat di beberapa ayat perjanjian lama ya dari awal penciptaan pun sebenarnya kalau kita ingat ada 4 sungai di mana itu juga menghasilkan beberapa mutiara atau batu-batu berharga ya. Itu sebenarnya juga adalah untuk bahan bangunan gitu. Lalu ada penggambaran ya dari Adam dan Hawa ya, di mana ya Hawa itu kan dibangun dari rusuk Adam. Nah, ini juga menggambarkan pembangunan gereja juga yang berasal dari Kristus. Nah, pada akhirnya, pada puncaknya juga ada pembangunan kota ya, Yerusalem baru. Ini adalah betul pembangunan yang puncak, yang akhir, yang ultima gitu ya. Di mana sebenarnya inti dari kediaman Allah ini ya Allah dan manusia betul-betul bisa bersatu gitu. Menjadi esa ya Allah tinggal di dalam manusia dan manusia ya tinggal di dalam Allah. Nah, tapi bagaimana bisa mewujudkan pembangunan ini adalah yang melalui hayat tadi. Ya, ya beberapa pasal ke depan juga akan banyak membahas bagaimana manusia ini betul-betul sebenarnya memerlukan ya hayat ini. Dan misal di nanti di Yohanes 10 ayat 10 ya, Tuhan mengatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai hayat dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Nah, kemudian juga dan ya akhirnya setelah tadi ya di bagian pertama Tuhan datang sebagai hayat yang menyingkirkan maut, di bagian kedua ini ya Tuhan bangkit ya pergi. Sebenarnya ya saat dia mati bangkit lalu naik, sebenarnya itu adalah untuk membawa manusia ke dalam Allah. Sehingga bukan hanya Allah yang masuk ke dalam manusia, tapi juga manusia ke dalam Allah. Sehingga ya Allah dan manusia ini bisa saling tinggal, saling huni. Manusia juga bisa menjadi tempat kediaman Allah. Jadi dengan adanya hayat ini ya keinginan Allah, kehendak Allah yaitu ada pembangunan bisa terwujud. Oke. Ya, semoga hari ke depan saat kita baca Yohanes ini tentu bisa makin nampak dan mengapresiasi ya perkara hayat dan juga pembangunan ini. Amin. Sekian dari saya. Amin. Ada yang mau nambahkan atau bertanya atau sharing boleh? Silakan dari teman-teman yang lain dari ayat-ayat yang tadi sudah dibaca tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan lebih dalam lagi? Boleh. Atau ya ada yang dinikmati, ayat yang dinikmati juga boleh di-sharingkan. Oke. Oke, mungkin untuk review singkat ya, buat Raul deh, Raul. Ada ya Raul? Hadir, Pak. Ya, jadi apa itu prinsip hayat dan apa itu tujuan hayat? Menurut saya prinsip hayat itu Allah memberikan dirinya ya ketika Allah bangkit gitu ya kan, nah dia memberikan hayatnya kepada kita gitu. Jadi
Ya Tuhan tuh masih hidup sampai saat ini di dalam kita. Kita bisa bersekutu dengannya karena kita ini telah dikembangbiakan oleh hayat Allah. Jadi Allah mau ketika kita diselamatkan, kita menerima hayat kekal itu. Terus yang kedua itu tujuan Allah memberikan hayatnya kepada manusia, kepada kita itu adalah Allah ingin menjadi esa dengan kita. Jadi Allah dan manusia itu bersatu dan kita itu bisa saling bersekutu gitu. Itu Bang. Oke. Amin. Ya, sebenarnya secara sederhananya ya tadi tujuan prinsip dari hayat itu ya tadi ya seperti digambarkan air yang diubah menjadi anggur ya, di mana air itu menggambarkan maut atau ya kematian, itu digantikan dengan hayat. Ya ini juga ya sebenarnya mungkin sering kita alami juga dalam sehari-hari ya, kalau kita bersentuhan atau ya dalam kehidupan kita mungkin dipenuhi dengan hal-hal mungkin ya yang duniawi, yang bukan dari Tuhan, pasti ada unsur maut ya yang kita rasakan yang di dalam kita. Tapi kalau kita hati kita berpaling pada Tuhan, kemudian kita ya mengontak Tuhan dalam doa, dalam membaca firman, pasti ya Tuhan yang adalah hayat itu ya menyingkirkan ya suasana maut itu, suasana kelemahan itu, ya kematian itu, dan digantikan dengan ya dia sendiri sebagai hayat, juga sebagai damai sejahtera. Ya seperti itu. Oke, ini Claudia ya tanya. Di ayat 17, murid Yesus, ingat cintakan untuk rumahmu menghanguskan engkau. Ini maksudnya apa dan ada tertulis di mana? Oke, tertulis di mananya itu adalah di Mazmur 69 ayat 10 ya kalau di Alkitab Bahasa Indonesia. Untuk ya jadi tertulis di Mazmur 69 ayat 10. Jadi di Perjanjian Lama. Maksudnya adalah ya kalau yang saya pahami sih sebenarnya ini sih menghanguskan itu ya seperti apa ya sih gimana jadi seperti apa ya membara gitu loh. Jadi kan cinta untuk rumahmu ini kan nanti kan betul-betul ya hatinya itu ya tertuju betul-betul ya dipenuhi, diduduki dengan perkara rumah atau kediaman Allah gitu, sehingga itu betul-betul ya membuat hatinya itu seperti membara gitu untuk perkara rumah dan kediaman Allah. Yang saya lihat sih seperti itu. Oke. Itu kan ada latar belakangnya ya, Tuhan mengatakan perkataan ini. Kalau kita lihat di urutannya juga menarik. Injil Yohanes ini urutan Yesus menyucikan bait Allah itu dia ditaruh di awal. Itu tadi sore kayak Eko sempat bahas ya. Kalau di Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas itu di bagian akhir menjelang kematian Tuhan. Ya, jadi kalau Yohanes berbeda, dia ditaruh di awal. Nah, kenapa kok di awal? Nah, ini berkaitan dengan pokok daripada kitab Injil Yohanes itu ya Injil hayat, ya Injil kehidupan. Di mana di sini dijelaskan di pasal 2 ini prinsip hayat yaitu mengubah kematian menjadi hayat, mengubah kematian menjadi kehidupan. Dulu kita mati, setelah kita percaya Tuhan, kita menerima Tuhan sebagai hayat kita dan kita dihidupkan. Ya, dulu kita mati, kita ada dalam kegelapan. Nah, setelah kita percaya Tuhan, kita menerima hidup yang kekal. Nah, kita dipindahkan ke dalam terang. Ya, jadi dua karakteristik ini
disebutkan sebelumnya di 1 Yohanes pasal 1 ayat 4 ya. Di dalam Dia ada hidup atau hayat, dan hayat ini adalah terang manusia. Nah, kemudian di dalam kisah Yesus menyucikan bait Allah ini menjelaskan mengenai tujuan hayat ini apa. Ya, jadi Tuhan datang berinkarnasi, dia ada tujuannya. Nah, tujuannya ini diwahyukan di awal Injil Yohanes, yaitu dia ingin membangun bait Allah. Ya, bait Allah ini bukan bait Allah yang material. Ya, tadi sore juga saya jelaskan ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau bait Allah material, itu orang Yahudi mengatakan bait ini didirikan selama 46 tahun ya, ayat 20 itu. 46 tahun ya, orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, karena Tuhan mengatakan rombak bait Allah ini dan aku akan membangun dalam 3 hari. Orang Yahudi pikirannya bait Allah material, nggak mungkin 3 hari karena bait ini dibangun 46 tahun. Ya, itu memang bait yang megah sekali. Ya, dibangun pada zaman Raja Herodes, ya kan. Nah, ini perkataan Tuhan ini rombak bait Allah ini dalam 3 tahun ini mengikuti ayat yang ditanyakan tadi ya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku ya. Jadi ini mengacu kepada Tuhan itu marah. Kenapa marah? Karena dia melihat bait Allah itu menjadi tempat orang berjualan, kan begitu. Dikatakan apa? Di sana ya terdapat pedagang-pedagang lembu, ya, kambing domba, merpati, penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi ini adalah justru untuk kegiatan yang komersil. Ya, ini adalah untuk kegiatan yang menguntungkan sekelompok orang. Jadi rumah Allah yang tadinya adalah untuk beribadah, untuk menyembah Allah, dikuasai oleh sekelompok oknum ya, saya pakai istilah oknum aja ya, yang membuat banyak orang yang mau datang ya, menyembah Allah, itu ya ini menjadi terganggu. Ya, mereka akhirnya apa ya istilahnya ya, dengan kehadiran pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, akhirnya tadi kegiatan ibadah itu justru dipakai untuk mengambil keuntungan. Nah, itulah membuat Tuhan ini akhirnya apa? Mengusir ya. Dia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Ya kan? Dan apa? Merobohkan meja-meja. Jadi wah, ini kalau kita membayangkan kejadian waktu itu, wah ini Tuhan betul-betul marah. Coba bayangkan satu orang itu mengusir pedagang-pedagang itu semua, merobohkan ya. Nah, memang apa yang dilakukan Tuhan itu adalah untuk bait yang fisik, tapi itu sebenarnya adalah sebuah lambang bahwa Tuhan betul-betul tidak mau rumah Allah dipakai untuk keuntungan sekelompok orang. Ya, karena itulah ya, rumah Allah yang di dalam perjanjian lama itu adalah berupa material. Di dalam Injil Yohanes ini Tuhan mewahyukan bahwa di dalam perjanjian baru itu bangunan material itu akan ditinggalkan. Dia digantikan dengan satu rumah yang rohani. Dari mana kita tahu rumah yang rohani? Karena di ayat yang 21 ya, Tuhan mengatakan begini ya, pasal 2:21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini perlu kita perhatikan ya. Yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, bait Allah itu artinya tempat kediaman Allah. Jadi tubuhnya Tuhan itu adalah tempat di mana Allah berdiam. Ini berkaitan dengan inkarnasi tadi. Inkarnasi ini adalah Allah masuk ke dalam manusia. Inkarnasi ini adalah Allah dibawa masuk ke dalam ya, keinsanian di dalam diri Tuhan Yesus. Nanti di dalam perkembangan kita akan melihat dari satu pribadi yaitu Tuhan Yesus, bait Allah ini juga diperluas
Nah, ini seperti pokok Injil Yohanes tadi kan, dikembangbiakkan, direproduksi, diperluas. Ya, diperluas bukan hanya pada diri Tuhan Yesus. Ya, nanti kita akan melihat bahwa bahkan setiap orang percaya itu juga adalah bait Allah ya. Itu ada satu ayat ya, tubuhmu adalah bait Allah ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Coba nanti saya agak lupa di Korintus kan tidak. Ya betul, 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Loh, tadinya bait Allah ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, tapi berkembang melalui Tuhan mati dan bangkit, dia terangkat, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Semua orang percaya lahir baru, menerima hidup kekal yang daripada Tuhan, menerima hayat kekal yang dari Tuhan. Akhirnya bait ini yang tadinya adalah satu atau tunggal, dia menjadi bait yang korporat. Ya, saya pakai istilah korporat. Artinya tersusun atas banyak anggota, banyak orang-orang kudus ya, banyak jemaat. Nah, inilah di sini kita bisa melihat tadi tujuan hayat. Ya, membangun tempat kediaman Allah. Dari satu orang yaitu Tuhan Yesus menjadi banyak orang. Ini seperti di Injil Yohanes ya. Tuhan itu mengatakan demikian. Jika satu butir biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan tetap satu butir saja. Itu kalau tidak salah pasal berapa itu? 12. Berapa? 12. Butir biji gandum ya. 12 ya. Nanti kita akan ketemu waktu baca ya. 12:24. Ya, 12:24 ya. Maaf, ini mestinya ayat hafalan ini ya. Jika satu butir biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu butir saja. Tapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Dari satu butir menjadi banyak butir. Dari bait Allah itu hanya ada pada diri Tuhan Yesus. Ya, ayat tadi mengatakan bait Allah itu adalah tubuhnya. Nanti kita akan melihat sampai pasal 20 itu Allah menghembusi para murid itu dengan Roh Kudus. Ya, sehingga kini Roh Kudus bukan hanya ada di dalam diri Tuhan. Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya. Dan Roh Kudus itu adalah Allah ya. Kita tidak bisa mengatakan Roh Kudus itu sepertiga Allah. Roh Kudus itu adalah Allah, Allah yang lengkap. Ya, jadi tadinya Roh Kudus ada di dalam Tuhan Yesus, melalui proses Roh Kudus juga ada di dalam kita. Ya, jadi luar biasa sekali ya Injil Yohanes ini. Ya, memperlihatkan prinsip hayat tadi, mengubah kematian menjadi hayat, dan tujuan hayat yaitu membangun tempat kediaman Allah. Nah, semoga kita sambil membaca ya, kita juga berdoa, Tuhan, bahwa aku melihat ya terutama perkara hayat ini sangat penting. Ya, perkara ini tersembunyi sekian lama, ya, di dalam sejarah gereja tersembunyi, ya, di dalam sejarah orang-orang kudus tersembunyi. Sebenarnya ada di dalam Alkitab ya, di kitab LAI kita juga, Alkitab LAI kita juga Mazmur 36 ayat 10 dikatakan padamu ada sumber hayat. Ya, Tuhan adalah hayat. Ya, jadi kalau kita bisa melihat ini, wah, kita membaca Alkitab ini akan menjadi berbeda. Alkitab ini bukan cuma buku pengetahuan ya, tapi dia adalah buku kehidupan, ya, buku hayat. Firman ini bukan hanya sekedar doktrin, tetapi firman ini adalah firman kehidupan. Ya, firman hayat, kan ada lagunya tuh. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Ya, firman kehidupan ini adalah firman hayat. Dia menyuplaikan hayat, menyalurkan hayat ya ke dalam kita. Ya, menjadikan kita anak-anak Allah. Menjadikan kita bait Allah yang diperluas tadi ya. Waduh, sudah lewat 9 menit ya, sudah. Biar bisa pada ngerjain tugasnya masih banyak. Oke, amin. Oke. Ya, boleh minta tolong Wahyu nggak buat doa untuk sesi malam ini? Iya Kak, maksudnya mau nanya, cuma nanya di awal harusnya. Udahlah, Oh, iya. doa aja. Mungkin Baik, jadi ditulis aja di chat gitu mungkin kalau Ya, nanti kita bahas besok, kan kita tiap hari ketemu, jadi biar nggak dihabisin malam Iya, Kak. ini.
Nah, ini Iya. aja deh. Nah, Udah lupa kayaknya. Kayaknya udah dijawab juga di sharingnya Kak Eko. oh ya, Di kata kunci itu Oke. di material itu sih, tapi udah iya. berdoa aja. Ya, mari kita Amin. bersatu dalam doa. Terima Amin. kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Tuhan. Pada malam hari ini, kami bisa berkumpul bersama Tuhan dalam satu wadah Zoom ini ya Bapak. Ya Bapak, kami baru saja menyelesaikan porsi pembacaan firman kami, Tuhan, pada malam hari ini ya Bapak. Bapak, kiranya setiap firman ya Tuhan dalam Injil Yohanes ini, Tuhan, dapat kami pahami, Tuhan, dapat kami eh, eh, serap dengan baik ya Bapak, kiranya kami mengerti Tuhan prinsip dari hayat-Mu Tuhan, prinsip hayat, tujuan dari hayat Tuhan, dan tujuan dari kematian-Mu ya Bapak yang mempersiapkan jalan bagi kami kepada Allah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, setelah ini akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Ada yang akan menjalankan tugas, ada yang akan beristirahat Tuhan, dan lain-lainnya ya Bapak, kiranya Kau berkatikan Tuhan. Dan juga untuk kakak-kakak Tuhan sudah memberikan sharingnya ya Bapak, kiranya Kau pakai lebih lagi Tuhan lidah dan kemampuan hamba-Mu ini Tuhan, agar dia semakin dipakai Tuhan, semakin menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami, setiap siapapun itu yang menjadi kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kesehatan ya Bapak, berikan kami kekuatan dalam jalani sukses kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.